Halo guys, penasaran? Penasaran banget tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas sosok pembunuh berantai Amelia Dyer yang tega membunuh 400 bayi. Dan apakah dia ada hubungannya dengan Jack or Jill the Ripper? Pada tahun 1902, seorang pria yang sedang menggali tanah perkebunannya terkejut karena ia menemukan banyak kerangka di dalam kebunnya. Dia pun segera memberitahu pihak berwenang setempat. Ternyata, apa yang ditemukan pria itu adalah sisa-sisa kerangka 5 bayi yang telah dibunuh. Setiap anak dicekik dengan sejenis tali karet berwarna putih dan dibungkus dengan kain. Ditaburi dengan jeruk nipis untuk mengurangi bau busuk, kemudian dikubur. Ketika para penyidik mencoba mengidentifikasi kerangka-kerangka itu, mereka menyadari bahwa pria tersebut saat itu tinggal di bekas kediaman seorang pembunuh bayi yang terkenal kejam, Amelia Elizabeth Dyer, yang telah membunuh hingga 400 bayi selama beberapa dekade. Amelia Dyer, yang dikenal dengan sebutan Baby Farmer, adalah pembunuh berantai paling terkenal di Inggris. Amelia Dyer adalah seorang baby farmer. Pada tahun 1800-an, di era Inggris Victoria, praktek baby farming banyak diminati, di mana para wanita yang memiliki anak di luar pernikahan biasanya membayar bidan atau sejenis seoranglah untuk merawat bayi mereka dengan imbalan uang. Ataupun para wanita kaya yang menitipkan anak mereka di baby farmer atau ibu susu untuk memberikan ASI kepada bayi dan merawatnya sampai usia tertentu. Lalu, mereka mengambilnya lagi. Ada pula yang menggunakan jasa baby farmer karena sang ibu muda belum siap secara finansial untuk mengurus bayi mereka. Ada yang mengambil bayinya kembali dan ada juga yang meninggalkannya begitu saja. Bayi-bayi itu akan ditempatkan di sebuah rumah dan dirawat dengan penuh kasih. Tapi dalam kasus Amelia Dyer pastilah sangat berbeda. Ia akan secara brutal membunuh mereka dan menggunakan kematian bayi-bayi itu untuk keuntungan finansialnya. Siapakah Amelia Dyer? Amelia Dyer dilahirkan dengan nama Amelia Elizabeth Hobley pada tahun 1836. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Di desa kecil Pyle Marsh di sebelah timur Bristol. Ayahnya seorang ahli pembuat sepatu bernama Samuel Hobley dan ibunya Sarah Hobley. Amelia kecil belajar membaca dan menulis dan mengembangkan kecintaannya terhadap sastra dan puisi. Namun, masa kecilnya dirusak oleh penyakit mental ibunya. Setelah sembuh dari tifus, tiba-tiba saja ledakan emosinya menjadi tidak terkendali dan Amelia terus merawatnya sampai si ibu meninggal pada tahun 1848. Para sejarawan kemudian berpendapat bahwa hal inilah yang kelak akan berefek pada kesehatan mental Amelia di masa depan. Amelia memiliki seorang kakak perempuan, Sarah Ann, yang meninggal pada tahun 1841 saat masih berusia 6 tahun dan seorang adik perempuan juga bernama Sarah Ann yang meninggal pada tahun 1845 saat berusia beberapa bulan. Setelah kematian ibunya, Amelia tinggal bersama seorang bibi di Bristol untuk beberapa waktu sebelum menjalani magang dengan seorang pembuat korset. Ayahnya meninggal pada tahun 1859. Kakak laki-laki tertuanya, Thomas, mewarisi bisnis sepatu keluarga. Entah bagaimana Amelia bisa kehilangan kontak dengan sebagian besar keluarganya. Ia kemudian menikah dengan Josh Thomas yang berusia 59 tahun. Sementara Amelia saat itu berusia sekitar 24 tahun. Dan mereka berdua kemudian berbohong tentang usia mereka pada akta nikah untuk mengurangi kesenjangan usia. Josh mengurangi 11 tahun dari usianya dan Amelia menambah 6 tahun
ke usianya, ia memiliki seorang anak perempuan bernama Ellen Thomas saat menikahi suaminya. Menjadi perawat. Setelah menikahi Josh Thomas, Amelia dilatih untuk menjadi seorang perawat. Ia belajar dari seorang bidan bernama Ellen Dean. Amelia kemudian belajar tentang cara yang lebih mudah untuk mencari nafkah dengan menggunakan rumahnya sendiri sebagai tempat tinggal bagi para wanita muda yang hamil di luar pernikahan atau hamil yang tidak diinginkan. Dia akan menerima bayi-bayi ini untuk diasuh dengan imbalan dari para ibu bayi-bayi itu. Inilah yang disebut baby farming. Tetapi di mana ibu-ibu yang belum menikah di era Victoria Inggris sering berjuang untuk mendapatkan penghasilan karena undang-undang di amandemen hukum 1834 yang buruk telah menghilangkan kewajiban finansial dari sang ayah bagi anak-anak di luar pernikahan. Sementara membesarkan anak-anak seorang diri sebagai ibu tunggal sangat distigmatisasi oleh masyarakat. Itulah sebabnya banyak praktek baby farming. Di era itu, di mana seorang perawat yang bertindak sebagai agen adopsi atau pembinaan dengan imbalan bayaran dari ibu para bayi. Banyak bisnis didirikan untuk menampung para wanita muda ini dan merawat mereka sampai mereka melahirkan. Para ibu kemudian meninggalkan bayi mereka yang tidak diinginkan untuk dirawat sebagai anak-anak perawat. Tapi pengasuh yang tidak bermoral memilih untuk membiarkan para bayi kelaparan untuk menghemat uang mereka. Dan kematian. Membunuh demi uang. Pada tahun 1869, suami Amelia, Josh Thomas, meninggal dan Amelia membutuhkan penghasilan. Dan ilmunya sebagai perawat yang didapat dari Ellen Dean tersebut yang telah mengajarinya tentang baby farming akan sangat berguna baginya. Tapi sayang, Amelia akan mengambil satu langkah lebih jauh. Dia pun mulai memasang iklan di surat kabar lokal mengaku sebagai wanita menikah terhormat yang menyediakan rumah yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak. Dia kemudian akan meminta pembayaran 1 kali dalam jumlah besar atas imbal jasanya. Namun, daripada menghabiskan uang itu untuk memberi makan merawat anak-anak, Dyer menyadari ada cara yang lebih mudah untuk mengantongi uang, yaitu dengan menyingkirkan anak-anak. Awalnya, Amelia menggunakan teknik overdosis opioid pada bayi yang dimaksudkan untuk menenangkan bayi menangis. Dia kemudian akan memanggil petugas koroner untuk mengkonfirmasi kematian bayi tersebut, dan ia akan pura-pura terkejut bahwa bayi itu meninggal begitu cepat dan berpura-pura sedih atas kematian mereka. Pada tahun 1872, Amelia menikahi William Dyer, seorang pekerja pabrik bir dari Bristol. Ia melahirkan 2 anak lagi, Mary Ann yang dikenal sebagai Polly, dan William Dyer. Tapi kemudian Amelia meninggalkan Kejahatan Amelia Dyer sempat terbongkar namun lolos dari kasus pembunuhan. Pada tahun 1879, seorang dokter menjadi curiga tentang jumlah kematian yang dia laporkan atas bayi-bayi yang dirawatnya. Dokter tersebut mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar meninggal karena faktor tidak disengaja. Dokter itu pun melaporkan Amelia ke pihak berwenang. Tetapi alih-alih menerima tuduhan pembunuhan, Amelia hanya dijatuhi hukuman 6 bulan di kamp kerja paksa dengan kesalahan, mengabaikan bayi-bayi di bawah pengasuhannya. Tapi itu tidak masalah bagi Amelia. Setelah dibebaskan, ia membuat lebih banyak iklan untuk rumah yang aman bagi para bayi dan terus mengumpulkan pembayaran dari jasa ini. Jika seorang bayi yang ia bunuh memiliki orang tua yang ingin mengambil bayinya lagi, dia akan memberi mereka bayi yang lain. Tetapi lama-lama Amelia Dyer berpikir, jika ia terusan melaporkan kepada petugas keamanan atas tewasnya bayi-bayi itu dan meminta surat kematian dari mereka, hal tersebut akan membahayakan dirinya. Ia menyadari kesalahan tersebut. Ia pun melakukan langkah lain, yaitu membuang mayat-mayat itu sendiri.
dia akan membungkus bayi itu dengan kain dan kemudian menguburnya atau membuangnya di sungai atau menyembunyikannya di seluruh kota. Amelia juga membunuh mereka dengan berbagai cara, karena ia tidak memiliki pola tertentu untuk teknik membunuhnya. Korban terus bertambah. Amelia Dyer juga dengan jeli terus mengawasi pihak berwenang. Jika dia merasa mereka mulai mencurigainya atau akan menangkapnya, dia akan berpura-pura depresi dan mengaku jika ia memiliki niatan untuk bunuh diri. Dia sempat beberapa kali masuk ke rumah sakit gangguan mental untuk perawatan. Suatu kali dia bahkan mencoba untuk bunuh diri dengan meminum 2 botol laudanum yang overdosis, tapi ia selamat. Amelia juga sering pindah dari satu kota ke kota lainnya. Dia memakai identitas baru untuk setiap aksinya, demi menghindari polisi dari mengikuti jejaknya, serta orang tua yang ingin menuntut anak-anak yang mereka ingin kembalikan anaknya ya. Diperkirakan bahwa hampir 30 tahun sepak terjangnya di dunia baby farming, Amelia Dyer telah membunuh lebih dari 400 anak dan mengantongi pundi-pundi uang dari bayi-bayi itu. Para peneliti percaya jumlah itu bisa 2 kali lipat. Gila nggak guys? Terbongkar